Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Tamara Saputri dengan NIM 2230603237. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal. Untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Desiana SEMSI. Baiklah, jurnal yang pertama yang akan saya review yaitu berjudul Pengaruh Value Added dan Karakteristik Bank Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, yang memiliki volume 2 tahun 2019 dan memiliki 13 halaman. Jurnal ini ditulis oleh Erik Isniati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Mataram. Dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai tambah seperti Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MVA, serta karakteristik bank seperti umur, ukuran, dan reputasi mempengaruhi kinerja keuangan bank yang diukur dengan indikator CAR dan LDR. Jurnal ini memiliki tampilan bagan hubungan antar variabel, di mana menggunakan data dari 36 bank yang terdaftar di BEI selama 2015 sampai 2017 dan metode Partial Sequer atau PLS. Hasilnya cukup mengejutkan karena karakteristik bank ternyata berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun sebaliknya, value added seperti EVA dan MVA tidak berpengaruh signifikan, yaitu topik yang relevan dan mutakhir, menggabungkan konsep nilai tambah dan karakteristik bank. Dan kedua, itu metode statistik yang tepat, yakni PLS, yang cocok untuk mode kompleks dengan banyak variabel. Yang ketiga, itu pengukuran kinerja yang jelas dan terstandarisasi menggunakan CAR dan LDR yang umum digunakan dalam industri perbankan. Dan yang keempat, itu kontribusi teoritis dan praktis, terutama bagi manajemen bank dan investor dalam memahami faktor yang mempengaruhi kinerja. Jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, ukuran sampel terbatas pada 36 bank tanpa membedakan jenis bank atau konvensional, syariah, dan besar atau kecil. Yang kedua, itu rentang waktu singkat, hanya 3 tahun, membuat hasilnya kurang mencerminkan dampak jangka panjang. Yang ketiga, itu variabel kinerja terbatas hanya pada CAR dan LDR. Seharusnya juga melibatkan ROA, ROE, dan NIM agar lebih komprehensif. Dan yang terakhir, itu tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau regulasi perbankan. Dan yang terakhir, itu kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal ini merupakan secara keseluruhan jurnal ini memberikan wawasan penting bahwa karakteristik bank seperti ukuran dan reputasi bisa menjadi sinyal positif bagi investor. Namun nilai tambah seperti EVA dan MVA mungkin lebih relevan digunakan untuk menganalisis nilai pemegang saham dibandingkan kinerja keuangan jangka pendek. Baiklah, jurnal yang kedua yang akan saya review yaitu Analisis Perbandingan Kesehatan Bank Domestik dan Bank Asing dengan metode RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital. Baiklah, jurnal ini ditulis oleh Sulaiman Rashid, SPIA Indonesia Banking School. Dan jurnal ini memiliki volume 4 tahun 2018 dan memiliki 10 halaman. Dari jurnal ini dapat kita lihat bahwa penelitian ini membandingkan tingkat kesehatan bank domestik dan bank asing di Indonesia pada periode 2013 sampai 2016 dengan menggunakan metode RGEC. Metode RGEC sendiri merupakan singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital, sebuah standar evaluasi kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dapat kita lihat bahwa jurnal ini menggunakan grafik rasio, yaitu indikator-indikator penting seperti non-performing loan atau NPL, loan to deposit ratio atau LDR, return on asset atau ROA, net interest margin atau NIM, capital adequacy ratio atau CAR, dan good corporate governance atau GCG. Dan dapat kita lihat lagi bahwa perbandingan bank lokal dan asing muncul. Bank domestik seperti BRI, BNI, dan Mandiri menunjukkan performa lebih baik dalam hal profitabilitas dan efisiensi, khususnya pada indikator ROA dan NIM. Sedangkan bank asing seperti Citibank dan Bank of China unggul pada indikator CAR dan NPL.
ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu metode RGEC yang digunakan sangat relevan dan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, dan empiris yang digunakan konferensi meliputi 4 tahun dan berbagai jenis bank. Dan yang ketiga itu pengguna ANOVA dan uji statistik lainnya membuat hasil penelitian lebih kredibel. Dan yang terakhir yaitu tabel dan grafik disajikan dengan jelas, memudahkan pembaca memahami temuan utama. Adapun kekurangan dari jurnal ini, yang pertama yaitu sampel bank yang dianalisis relatif terbatas, hanya 4 bank domestik dan 3 bank asing. Dan yang kedua itu tidak ada pembahasan mendalam tentang faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan bank seperti kondisi ekonomi makro. Dan yang ketiga itu analisis hanya mencakup data kuantitatif tanpa wawancara atau studi kualitatif pendukung. Dan yang keempat itu tidak dijelaskan secara rinci inflasi kebijakan dan temuan yang didapat. Dan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam literatur keuangan Indonesia, khususnya dalam mengevaluasi kinerja perbankan dari sisi kesehatan institusional. Sangat cocok dijadikan referensi bagi akademisi, praktisi perbankan hingga regulator. Baiklah, itu saja hasil dari 2 jurnal yang saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.